Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erni Ernawati MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil dari riset kami mengenai analisis sistem penggajian pada CV 52 Mahakarya. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 8. Yang pertama, ada Nastasya Amara Salsabila dengan NIM 63210221. Yang kedua, saya Irna Susilawati dengan NIM 63210232. Lalu ada Tesya Derdamesya A dengan NIM 63210134. Kami dari kelas 635A01. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait teknik penelitian. Teknik penelitian yang digunakan untuk mendukung penulisan ini adalah yang pertama, observasi. Kami melakukan teknik pendekatan, yaitu dengan melakukan observasi untuk melihat langsung kondisi yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik selanjutnya yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dan informasi dari tempat penelitian. Lalu yang ketiga, studi pustaka. Selain melakukan observasi dan wawancara, kami juga melakukan studi pustaka guna mencari data dan teori dari berbagai sumber penunjang yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Lalu, materi selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan buku sistem informasi akuntansi ini, yaitu hanya pada seputar kegiatan penggajian pada CV 52 Mahakarya saja. Selanjutnya, sebelum memasuki sistem informasi akuntansi penggajian lebih dalam, saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi akuntansi penggajian. Sistem akuntansi penggajian merupakan sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji karyawan dan pembayarannya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah struktur perusahaan. Di sini terdapat gambar dari struktur perusahaan CV 52 Mahakarya. Yang pertama ada operational director yang langsung membawahi direktur, finance, dan general manager. Tugas dari operational director sendiri adalah mengawasi situasi operasional perusahaan, mengkomunikasikan strategi dan kebijakan bisnis kepada karyawan, dan mendelegasikan proyek. Lalu tugas dari direktur adalah menyetujui laporan secara rutin kepada pemegang saham. Lalu menerapkan visi dan misi perusahaan, dan yang terakhir melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan di perusahaan sehingga seluruh kinerja karyawan bisa ditingkatkan atau dipertahankan. Lalu ada general manager yang memiliki tugasnya adalah membimbing manajer tingkat bawah dan kepala departemen. Yang kedua, mengawasi proses perekrutan, pelatihan karyawan, serta pembinaan manajer tingkat bawah. Dan yang ketiga, memantau departemen keuangan akuntansi perusahaan, lalu menerapkan strategi penjualan dan pemasaran. Lalu selanjutnya ada finance yang memiliki tugas mengelola keuangan dan yang melibatkan pengumpulan, penggunaan, pengalokasian sumber daya keuangan. Lalu melakukan analisis bisnis dan melakukan budgeting. Lalu general manager sendiri ini langsung membawahi market research specialist yang memiliki tugas menjalankan analisis data kuantitatif dan kualitatif terkait dengan produk maupun pemasaran. Yang kedua, membantu perusahaan mengambil keputusan. Yang ketiga, memberikan laporan dan menyajikan hasil penelitian. Dan yang keempat, berkontribusi menyusun rencana pemasaran. Lalu, market research specialist ini membawahi senior product manager yang memiliki tugas menganalisa data pasar dan persaingan untuk menciptakan yang sesuai dan melampaui standar industri saat ini. Yang kedua, mengumpulkan data agar dapat menghasilkan ide untuk produk dan fitur baru, termasuk memilih ide dan memutuskan ide mana yang layak untuk dikerjakan. Dan yang terakhir, mendefinisikan visi produk, peta jalan produk, dan positioning produk. Materi selanjutnya adalah use case diagram yang akan dijelaskan langsung oleh
Anastasia Mara. Kepada Anastasia Mara, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan use case diagram. Use case diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh aktor dan use case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem. Use case diagram pada sistem penggajian CV 52 Mahakarya sebagai berikut. Pertama, finance menghitung gaji berdasarkan rekapan karyawan. Kedua, finance membuat laporan penggajian, lalu disetujui oleh operasional direktur. Ketiga, finance membuat slip gaji yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya, activity diagram. Activity diagram yaitu menggambarkan workflow, aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram pada sistem penggajian CV 52 Mahakarya sebagai berikut. Finance melakukan proses penghitungan gaji berdasarkan rekap karyawan yang dilihat dari data karyawan. Jika sudah, data perhitungan gaji akan disimpan dalam bentuk file Excel. Selanjutnya, setiap akhir bulan, Finance akan membuat laporan penggajian dengan melihat data gaji yang sudah dibuat pada laporan penghitungan gaji. Kemudian data tersebut akan diberikan dan disetujui oleh operasional direktur CV 52 Mahakarya. Berikutnya, Finance akan membuat slip gaji rangkap 1 berdasarkan data perhitungan gaji yang dilihat dari arsip file Excel. Slip gaji ditujukan untuk karyawan sebagai bukti rincian gaji selama bekerja. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Dokumen masukan merupakan dokumen-dokumen yang akan diolah agar menghasilkan keluaran sesuai dengan yang digunakan. Terdapat satu dokumen masukan, yaitu nama dokumen data karyawan, fungsi untuk mengetahui jumlah karyawan, sumber operasional direktur, tujuan finance, media Excel, jumlah 1 lembar, frekuensi sebulan sekali. Bentuk dokumen data karyawan sebagai berikut ditujukan di bawah ini. Selanjutnya, spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran adalah dokumen yang dihasilkan oleh sistem. Terdapat 2 dokumen keluaran, yaitu nama dokumen slip gaji, fungsi bukti jumlah penerimaan gaji, sumber finance, tujuan karyawan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi sebulan sekali. Bentuk dokumen slip gaji karyawan ditujukan pada gambar di samping ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tasya Derdamesya. Selanjutnya yaitu spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Untuk nama dokumennya, laporan gaji karyawan, fungsi untuk mengetahui total gaji karyawan, sumbernya dari finance, tujuannya untuk operasional director, medianya Excel, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya sebulan sekali. Selanjutnya ada permasalahan pokok. Perhitungan gaji masih menggunakan sistem sederhana yaitu Microsoft Excel, sehingga dalam penginputan data penggajian membutuhkan waktu yang lama dan adanya kemungkinan laporan keuangan bisa terjadi kesalahan perhitungan. Untuk pemecahan masalahnya, kami menyarankan membuat sebuah sistem informasi penggajian agar saat penginputan data tidak membutuhkan waktu lama dan minimalisir kemungkinan kesalahan pada perhitungan laporan keuangan. Untuk kesimpulannya, yaitu sistem penggajian yang ditetapkan oleh CV 52 Mahakarya yang terdiri dari prosedur, dokumen, dan catatan akuntansi yang digunakan dan fungsi yang terkait telah diberikan pengawasan yang baik dan pengendalian internal dalam menjalankan prosesnya. Penerapan sistem absensi pada CV 52 Mahakarya dilakukan dengan sistem manual dan belum menggunakan
absensi. Sarannya yaitu dalam menjalankan proses penggajian sivil 52 Mahakarya, sebaiknya menambahkan pencatatan waktu hadir atau absensi dalam sistem penggajian perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.